Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan diseminasi. Saya sangat senang sekali, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan sejawat yang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Ini saya katakan bersifat boleh saya mengatakan ya bersifat apa boleh mungkin soal rasa peduli ya. Ketika kita memiliki kepedulian ya, berkumpul di sini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwa saat ini adalah sangat yang paling kredit kita lagi sibuk-sibuknya mengenai nilai, tapi luar biasa karena kebaikan teman-teman semua bersedia hadir di sini untuk saya sharing. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan informasi yang mungkin Bapak Ibu anggap sangat luar biasa. Tapi saya katakan kita sharing bersama apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti CJP. Ya, alhamdulillah sudah hampir berjalan ya 3 bulan ya. Saya mengikuti kegiatan ini. Ada sedikit yang saya bawa yang mungkin saya sampaikan, karena guru penggerak harus tergerak, harus bergerak dan harus menggerakkan. Tergerak saya dulu yang saya mulai ya, saya bergerak, setelah itu saya berusaha untuk bisa menggerakkan teman-teman ya. Tentunya tak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu yang sempurna. Apa yang saya dapat mungkin tidak seberapa ya, tapi inilah yang akan ingin saya sampaikan. Baiklah, sebelum saya masuk kepada materi berkaitan dengan diseminasi saya pada hari ini, saya ingin bertanya dulu, apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Iya, kita tepuk tangan dulu supaya kita tidak tegang ya, supaya urat-urat kita bisa kendor ya. Kita tepuk tangan dulu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Ini luar biasa. Supaya menghilangkan rasa dikduk sih. Kenapa? Karena menyampaikan kepada orang-orang yang berilmu semuanya. Ya, jadi ini ada sedikit tepuk semangat ya untuk menghilangkan dikduk, utama saya yang dikduk. Karena berhadapan dengan teman-teman yang hebat, teman-teman yang sangat luar biasa. Iya, contoh ya, pasti mudah-mudahan sudah bisa ya. Ya, kita coba dulu. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding dung dung. Seru, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha, semangat. Ini luar biasa, bener banget. Ini udah pada bisa latihannya. Oke, terima kasih teman-teman yang kompak hari ini ya. Saya dibantu oleh rekan saya Ibu Yuli ya, yang nanti mau menjadi operator ya. Ya. Ini adalah bisa dikatakan sebagai aksi nyata berkaitan dengan budaya positif ya. Tujuannya adalah kita ingin mengembangkan bahwa bersikap, berpikiran yang positif ini adalah hal yang utama ya. Konsepnya nanti dari mulai kita belajar, saya belajar pada saat itu adalah bagaimana tentang disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya rasa teman-teman
semua Bapak Ibu guru di sini sudah pernah ya mendapatkan informasi seperti ini, karena guru penggerak di sekolah ini bukan saya saja, sudah ada Ibu apa Pak? Siapa? Ya, Bu Fitri, satu lagi. Ya, terus satu lagi. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Dan Allah berikan kesempatan saya, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua, tapi saya untuk melaksanakan apa yang sebagai wujud dan rumah saya diminta untuk bisa mengimbaskan apa yang saya dapat. Ya, kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia. Ya, beliau yang sangat peduli terhadap pendidikan Indonesia, yang menginginkan bahwa yang namanya pendidikan ini merupakan suatu budidaya manusia yang beradab, yang tentunya yang mempunyai dua kekuatan yang mengelilingi manusia, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa beliau selalu menggaungkan ini? Beliau menginginkan bahwa ketika kita memberikan pendidikan, sesuaikanlah dengan zamannya. Zaman anak-anak kita dengan zaman kita pasti berbeda. Tidak bisa mereka kita paksakan. Ada zaman kita. Makanya di sini tadi ada materi berkaitan dengan hukuman, kemudian dengan reward ada. Ya. Kalau kita mungkin zaman kita belum zaman hukuman kali ya. Kalau kita disanksi, ada sanksi yang diberikan kepada kita. Tapi sepertinya ya, dan memang untuk zaman anak-anak kita saat ini ya, mereka tidak bisa kita gunakan apa yang sudah pernah kita dapatkan ketika kita masa kita sekolah dulu. Ya, disiplin positif ya tentunya kita lihat merupakan unsur utama ya, terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah kita maupun sekolah siapapun. Pasti ini yang diharapkan ya. Disiplin positif diciptakan untuk bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Nah, bisa nggak kita seperti ini? Karena apa? Karena sering sekali melekat yang namanya imbalan, yang namanya ancaman, yang namanya hukuman. Ini serasa melekat sekali. Nah, inilah yang berusaha sedikit demi sedikit akan kita hilangkan. Karena ada efeknya. Nanti akan kita lebih dalam lagi. Ini kita baru melihat uniknya berkaitan dengan masalah disiplin. Nah, dalam budaya kita, tentunya yang namanya disiplin ini dimaknai menjadi suatu hal. Apa? Ketika kita ingin seorang ini patuh, ya, kita cenderung dengan kata disiplin. Kalau dia patuh, berarti anak ini kita katakan sebagai disiplin. Walaupun di sini ada kata ketidaknyamanan. Nah, bukan ini yang ingin kita berikan kepada anak-anak didik kita. Ya. Materi berikutnya, ya, ini berkaitan dengan paradigma, perubahan paradigma, ya, yang ada kaitan dengan teori kontrol. Ya, apa sih teori kontrol itu? Menjelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Kita mau baik, kita mau buruk, kita mau jahat, ya. Ini sebenarnya kontrolnya ada di diri kita. Kemudian seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung bagaimana dari dalam diri orang tersebut, ya. Sekarang kita lihat ya. Coba kalau apa kita coba kita uji ya berkaitan dengan teori kontrol ini. Mungkin rasanya saya pernah melihat teman-teman juga sudah pernah melakukannya. Ibarat seperti ini, ada kita punya nih barang yang sangat berharga. Kita pertahankan, kita genggam. Kemudian ada teman kita yang ingin melihat, tapi kita tidak mau memberikannya, atau kita mau memberikannya. Ini tergantung kita. Nah, sekarang kita coba dulu deh. Ya, misalkan ya posisinya coba Mem Tutik nanti berteman dengan Pak Sidik, kemudian
Pak Yugo sama Pak siapa namanya Pak Danten? Oh iya, Arnold ya. Kemudian Bu I sama Bu Mawar, Lemseri sama Bu Aprina, Ayang Beb sama Ibu Dai, Bapak temennya siapa? Oh iya udah, Bapak nggak apa-apa, Bapak bisa temennya ya. Nah, nanti temennya saya aja. Nah, coba yang satu menggenggam, ya, menggenggam tangannya. Bagian menggenggam ada di sebelah sini. Menggenggam ya, tangannya digenggam. Ya, genggam tangan kanannya. Ya, ya, genggam tangannya. Kemudian bagian kelompok ini nanti bapak memaksa mengikuti suruh buka. Iya, iya dipaksa. Ya. Mau nggak? Pokoknya cara bapak untuk meminta supaya membuka terserah. Ya terserah. Ya nanti bilang seperti saya mau kasih ini deh, saya mau tolong dong buka bisa. Dia mau nggak buka? Kalau dia tidak mau buka, kita lihat apa yang terjadi. Dan kalau dia tidak mau buka, kita lihat apa yang terjadi. Ya, silakan semuanya sesuai dengan hati nuraninya, keinginannya mau atau tidak. Coba, siap semuanya, ya. 1, 2, 3. Ingin hidup dunia dan akhirat bukan mau apa aja. Lihat nomornya. Ada. Saya pasrah. Ada pasrah. Berarti apa? Kenapa? Saya tanya siapa? Tadinya mau buka siapa Bu? Ibu apa beliau? Pak Kendro. Kenapa Bapak mau membuka? Saya ikhlas. Ikhlas. Iya. Karena Bapak mau. Ya, mau. Karena keinginan Bapak Betul. memang ingin Iya. buka. Kemudian tadi siapa? Dipaksa. Ibu paksa. Terus kenapa mau buka juga? Karena diancam. Karena ancaman. Tapi akhirnya dibuka. Nah ini dia. Semuanya akhirnya berdasarkan apa? Yang satu karena ancaman. Kemudian yang satu karena memang saya mau membuka. Itu berdasar ini. Berdasar apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu yang karena memang kita mau melakukannya. Jadi ketika kita ingin mau berbuat jahat, itu pun karena memang kita mau melakukannya. Tapi ketika kita tidak mau melakukan itu karena memang kita tidak mau, ini yang disebut dengan teori kontrol. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu, ya atau tidak, ya seperti itu. Nah begitu juga nanti, ya. Kita akan mau lihat bahwa ketika kita menjadi guru pun ada ya, sebagai guru yang bisa mengontrol dirinya seperti apa. Nanti kita lihat ada guru yang jadi teman, ada guru yang jadi hanya memantau, ya ada guru yang jadi penghukum. Nanti mungkin ada pada diri kita. Ini tergantung kita bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut. Ya berikutnya ada teori motivasi. Nah, untuk kita berbuat hal yang positif, ya tentunya ada motivasi dalam diri kita untuk melakukannya. Teori motivasi adalah satu upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan motivasi agar terus berkembang. Nah, motivasi ini ada dua, ada internal, ada eksternal. Kalau motivasi internal adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Seperti saya, ya, ketika misalkan saya mau pagi, saya harus tadarusan, saya mau ngaji, dari dalam diri saya. Bukan karena saya pengen dilihat oleh orang, bukan saya bilang alim, tidak. Tapi karena saya sudah punya, ya, saya sudah memanage diri saya setiap hari harus ada ayat suci Al-Quran yang saya baca. Itu karena saya sudah punya planning seperti itu. Atau mungkin juga ketika awalnya dulu, nah ini kita lihat motivasi ekstrinsik. Ketika saya mau mengikut guru penggerak, saya mungkin
ada mengiming-iming, oh nanti mau ini mau itu, ya. Atau mungkin juga anakku nanti bisa jadi anu, bisa jadi A, bisa jadi B. Nah ini disebut dengan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Nah, tapi ketika saya mengikuti guru CGP, saya punya motivasi intrinsik. Saya hanya ingin mengetahui bahwa sejauh mana ya kemampuan yang saya miliki, ya seingin apa saya mengetahui informasi yang baru. Nah ini bisa dikatakan motivasi internal ya, atau intrinsik, atau eksternal atau ekstrinsik ya, dari dalam diri saya mau begini ya, tentu hal yang positif. Tapi kalau sudah eksternal berarti ada imbalan, ada iming-iming ya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, kenapa harus ada hukuman dan penghargaan? Ternyata kita harus memahami terlebih dahulu. Ketika kita mendidik anak-anak kita, inilah yang sering sekali kita lakukan. Baik mendidik anak kita di rumah, maupun mungkin ketika kita mendidik anak kita di sekolah, yaitu apa? Hukuman dan penghargaan. Kita lihat hukuman ini merupakan sebuah konsekuensi, ya, yang tentunya ketika kita ingin meluruskan sesuatu, ketika ingin melanggar, maka dia harus menerima konsekuensi yang ada. Nah, penghargaan juga sama sebenarnya, merupakan bentuk pengakuan atau pencapaian ketika siswa belajar atau dia berprestasi, maka kita berikan dia apa? Penghargaan. Tujuannya untuk apa? Bisa anak ini lebih punya rasa percaya diri. Tapi ternyata ya, hukuman dan penghargaan adalah satu cara, bisa kita katakan sebagai mengontrol perilaku murid secara tidak langsung, yang katanya ini menghambat potensi. Kalau selama ini kan kita mengatakan bahwa kalau penghargaan, oh pasti akan meningkatkan. Ternyata penghargaan pun yang kita anggap ini adalah suatu hal yang bisa membangkitkan, yang kita katakan bisa memberikan rasa percaya diri, ini ternyata juga dikatakan sebagai penghambat. Kenapa? Karena dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman, penghargaan, ya sama-sama memberikan dampak yang bagaimana? Dampak ketergantungan, bukan kemerdekaan seperti apa dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu harus merdeka ketika mereka belajar. Mereka harus bisa luas dalam artian berkehendak, ya, sehingga kita bisa menghamba kepada anak. Belajar sesuai ya dengan apa yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita berpihak kepada murid, ya. Dan dikatakan memperhatikan memotivasi internal seseorang. Karena seperti ini, saya dulu pernah, saya punya anak, ya. Ketika dia SD, saya harus jadikan dia yang nomor 1. Dia harus dapat ranking. Alhamdulillah. Kenapa? Dari dia mendapatkan ranking juara 1 itu sekolahnya gratis. Ya, barulah saya akan memberikan dia reward. Saya berikan dia hadiah. Suatu ketika dia protes. Kalau dia mau Play-Doh, rumah zaman mainan mahal tuh, ya Play-Doh mainan anak-anak ya. Saya akan belikan. Kalau kamu harus ranking 1, saya harus berikan anak saya seperti itu. Nah, ternyata suatu dia protes, "Ma, kok kalau si ya sepupunya, kok kalau si Nabila kalau dia mau ini nggak harus dia dapat ranking seperti aku," seperti itu. Akhirnya dia timbul protes. Dan kenapa mama memperlakukan aku seperti itu? Nah itu dia. Ternyata ini pun sama, tidak baik. Dan besoknya dia semangat tetap, kenapa? Ada tujuannya, ada yang ingin dia raih, supaya mendapatkan ini, supaya dapat itu, seperti itu. Tapi ketika tidak saya berikan itu, maka prestasinya menurun. Kenapa? Karena aku mau dikasih apa-apa, seperti itu. Nah inilah yang dikatakan bahwa hukuman dan penghargaan ternyata ya bukan salah satu cara mengontrol perilaku murid ya yang efektif, karena kedua-duanya sama
ya, memiliki hambatan dan memiliki efek samping. Nah ini saya rasa Bapak Ibu semua masih sudah memahaminya. Ya, berikutnya, nah disiplin ya dengan identitas gagal. Ya, seperti apa? Ini tadi, seperti kita menghukum, seperti kita menghargai atau memberikan penghargaan. Kenapa dikatakan hukuman ini dikatakan sebuah konsep disiplin yang gagal? Karena satu, hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, dan murid menjadi rendah diri. Pasti sering kita lakukan, bahkan saya sendiri pun ya, belum saya memahami ini, sering sekali saya rasanya menyakiti perasaan siswa. Ketika siswa salah, pastikan kita panggil, sini kamu, apa kamu lakukan di situ? Kenapa kamu begitu? Kita marah dengan wajah kita ya, kemudian teman-teman dia tertunduk malu karena dimaki-maki di depan teman-temannya. Nah, teman-temannya semuanya tegang ya, tapi kalau yang ngeyel ada yang ledek ya kan, dipermalukan di depan orang. Nah, menyakitkan, dia merasa tidak nyaman. Nah, ini yang disebut dengan hukuman ya. Begitu juga dengan penghargaan. Nah, dikatakan penghargaan juga tidak efektif seperti tadi yang saya jelaskan. Tadi saya contohkan dengan anak saya seperti apa ya. Kemudian bisa merusak hubungan. Nah, kenapa bisa merusak hubungan? Misalkan ini sering dapat hadiah sementara temannya tidak. Akhirnya apa? Yang tidak pernah dapat hadiah nggak mau main sama dapat hadiah ya. Atau bahkan yang dapat hadiah nggak mau main sama dapat hadiah. Kenapa? Nanti hadiah saya direbut lagi sama dia. Akhirnya muncullah suatu dia ingin berprestasi tapi caranya saingan ya, saingan secara tidak sehat akhirnya ya. Bisa mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas ya. Ini seperti itu ya. Berikutnya nanti akan timbul pertanyaan, apa sih kalau begitu yang pas untuk kita lakukan buat anak-anak kita? Ada ya. Nah, selanjutnya, nah kalau kita ingin menjadikan ya, menumbuhkan disiplin yang positif ya, kita sudah tahu bahwa setiap manusia, setiap anak ya, semua memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar ini ya menghubungkan kebutuhan dasar manusia dengan disiplin positif yang berdasarkan pada tadi teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Ya, untuk apa? Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Kita lihat, ada 5 kebutuhan dasar. Ada apa aja? Coba Bu Aprina dibaca. Pertama apa? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, kepuasan. Ya. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, ini ya, semua tepuk tangan buat Bu Aprina. Iya. Nah, kita semua ternyata punya rasa ini. Seperdiam-diamnya Pak Widi pasti dia punya kebebasan, rasa ingin bebas, rasa ingin menguasai. Menguasainya entah bukan menguasai pengen jadinya, tidak, ingin menguasai wanita ini diri saya. Seperti itu ya, semuanya pasti ya. Kebutuhan bertahan hidup tentunya dengan apa? Ya kita cari rezeki, kita cari makan itu buat bertahan hidup. Ya, kita ngutang-ngutang. Ya, ngutang ya, kita berusaha untuk bisa apa? Bisa bertahan hidup survive. Ya. Kemudian kasih sayang dan diterima. Nih, Bapak Ibu, saya merasakan di sini ya, kebutuhan ini saya terpenuhi. Kenapa? Saya merasa disayang oleh teman-teman, walaupun kadang saya suka kurang ajar.
Ya seperti itu. Kadang suka emosian, tapi teman-teman bisa nerima. Nah ini kebutuhan itu terpenuhi. Mau teman-teman yang lain mau memaafkan ketika saya bersalah. Nah ini merasa saya dikasih kasih sayang. Kemudian apa lagi? Kebebasan. Nah, saya bisa berekspresi. Ya, saya bebas mau jadi apa. Saya mau nyanyi sesenang hati saya. Nah, bebas saya. Saya mau. Ketika saya dituju jadi ini saya nggak mau. Itu berarti menurut saya bebas. Ya seperti itu ya. Kemudian kesenangan. Alhamdulillah. Kesenangan saya juga terpenuhi ya kebutuhan kesenangan kita. Kesenangan apa di sini? Kita mau bernyanyi dengan teman-teman yang satu frekuensi, ya ada kesenangan untuk bisa kita jalan-jalan bersama, ada bisa. Nah ini yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia, penguasaan itu tadi. Kalau penguasaan kita mau apa? Ya, oh saya harus bisa nih begini. Kalau bisa menguasai pelajaran saya, nah itu bisa, ya seperti itu. Nah, berikutnya, nah, ketika kita sebagai seorang guru, kita juga harus bisa menempatkan diri kita, ya, menempatkan diri kita sebagai apa? Kita lihat di sini ada posisi kontrol guru, atau bisa dikatakan posisinya, posisi kita sebagai guru. Satu, ada guru sebagai penghukum. Dua, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tiga, ada guru yang sebagai teman. Dan empat, ada guru sebagai pemantau. Dan kelima, ada guru sebagai manajer. Udah pernah kan dengar ini? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau menurut teman-teman, yang paling baik guru yang bagaimana? Sebagai teman, punya teman sepermainan. Pasti semuanya. Ya kita lihat sebagai teman. Kita lihat dulu berikutnya, Yuli. Sebelum kita buka yang lain, kita lihat dulu kalau sebagai teman itu seperti apa nih guru nih. Ketika murid melakukan kesalahan, apa kata gurunya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali kamu beratur apa? Kamu patuhi anak peraturannya, seperti itu, nggak apa-apa. Terus besok tuh anak lupa, dia begitu lagi. Kenapa dia merasa seperti itu? Kenapa dia begitu lagi? Karena apa? Karena gurunya tidak tegas, dianggap itu sebagai temannya. Ah besok nyantai, Bapak anu merit, Bapak itu pun cinca yang kita, dia mah CS kita. Akhirnya dia melakukan itu, dia ulang lagi menganggap bahwa murid tersebut itu tadi, ya dia menganggap sebagai temannya, ya. Nah, kalau sebagai penghukum, pasti semua sudah tahu. Siapa di sini yang suka menghukum? Wartini. Kalau di sini sih baik-baik sekali, mukanya baik-baik semua. Kurang dapat ini nih, kurang dapat ini. Oh, ada di luar amat. Iya, sering dihukum hati ini dia. Misalkan seperti ini, ya kan? Murid datang. Sering semuanya saya rasa pasti pernah kita melakukan. Murid terlambat aja sepele. Walaupun nggak sepele sebenarnya, ibarat kata boleh masuk kita ada toleransi, ya. Pasti kita hukum anak itu apa? Entahlah kita suruh, ya udah kamu di depan dulu berdiri, ya. Atau mungkin di sana minta dulu surat izin, baru kamu boleh masuk. Itu namanya hukuman dia juga. Seperti. Atau mungkin silakan kamu hafalkan dulu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai halaman 228. Ya, itu dia menghukum. Nah, kemudian bagaimana kalau menghukum dengan teman? Lebih baik yang mana? Kalau kita timbang-timbang, kalau hukum dengan teman, gimana tuh? Masih lumayan yang mana sebenarnya? Kalau kita bandingkan, kalau menghukum banyak banget efeknya ya. Murid terjadi apa sama kita? Benci, takut. Ya,
pokoknya jadi nggak suka, kita nggak dapat hadiah nih kalau kita lagi rapot katanya. Ya. Karena gue suka mau hukum. Bunyi apa lagi? Ya, kalau kita bandingkan dengan penghukum mengatakan masih lumayan teman sih ya, lumayan teman dibandingkan penghukum. Kemudian kalau sebagai pemantau, ya pemantau di sini pertanyaan yang sering kita munculkan biasanya ketika murid melakukan kesalahan adalah kamu sudah melanggar peraturan. Apa konsekuensinya yang harus kamu terima? Nah, ini sudah mulai bagus ya, ya. Jadi dia mantau murid itu melakukan kesalahan dan dia juga minta apa konsekuensinya. Ya mungkin kamu harus apa? Tidak boleh mengikuti pelajaran saya, ya karena kamu apa? Ya, melakukan kesalahan. Atau mungkin masih dia lebih baik ya dibanding dengan yang sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan, ya sudah dikasih tahu juga sedikit tentang dia merasa ada kesalahannya. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi murid ini kesannya kita tekan. Walaupun mungkin kita tidak memaki dia, tapi ada kalimat yang membuat dia merasa bersalah. Sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu bahwa peraturan tersebut harus dipatuhi, nak. Ibu kecewa dengan kamu. Ini kan kayak Allah, salah banget saya seperti dia. Ya, sama dengan anak kita juga. Nah, kamu sudah bikin malu ibu. Coba kamu perasa gimana perasaan ibu, nak. Itu pasti anak akan merasa bersalah. Ya, nah ini kita juga suka melakukan itu. Nah, yang terakhir, ya, terakhir adalah, nah, tadi apa terakhir manajer itu? Ya, kita lihat posisi kontrol manajer ini biasanya kalimat yang digunakan adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini belum saya jelaskan apa keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama ya oleh siapa? Guru dengan siswa pada saat di awal pembelajaran. Kesepakatan yang gimana? Misalkan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menyalakan HP, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan. Jadi karena kesepakatan sudah dibuat dan menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas. Nah, seorang manajer, seorang guru yang memiliki posisi kontrol seorang manajer, nah dia akan menanyakan ini. Ketika anak melakukan kesalahan, nah apakah yang kalian lakukan ini sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati? Misalkan, oh ya sesuai, nah, oh saya sudah melanggar ini. Nah, kalau kamu melakukan seperti itu, nah bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ya, jadi apa? Solusi kesalahan dari si anak bukan kita yang memberitahu, sehingga apa? Kalau dia sudah tahu dia salah, kemudian dia tahu dari kesalahan itu dia harus berbuat seperti apa. Jadi idenya muncul, solusinya muncul dari diri dia sendiri. Ya, misalkan anak itu datang terlambat, kamu sudah tahu nah konsekuensi atau apa? Kamu sudah tahu keyakinan yang sudah kita buat. Berarti kamu sudah apa? Ya bu, saya sudah melanggar. Terus apa solusi dari kamu? Ya saya akan bangun lebih awal. Ya, kemudian saya berangkat lebih awal supaya datang ke sekolah saya tidak terlambat. Dia bicara sendiri. Nah, hal ini karena dia solusi dari dia, maka dia tidak bisa melanggar itu. Nah, berarti di antara 5 posisi kontrol yang paling baik itu posisi yang mana? Nah, pintar sekali. Tepuk tangan buat Pak Widi. Ya bagus sekali, luar biasa. Ya, berikutnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah hebat semuanya, sudah paham semuanya, ya. Karena ini segera membantu saya, jadi Bapak Ibu luar biasa sudah mendengar ya, luar biasa. Ya, berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di dalam kelas, sebelum kita mengajar, nah nanti kita bisa praktikan Bapak Ibu ya. Ketika awal tahun ajaran baru nih, ya, kita buat keyakinan kelas. Maksudnya apa keyakinan kelas ini? Ya, suatu hal yang sudah disepakati, ya,
yang terdiri dengan apa? Terdiri dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati atau diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Jadi tadi saya sudah menjelaskan motivasi internal. Siapa yang masih ingat apa motivasi internal tadi? Motivasi dari dalam. Subhanallah, luar biasa. Bagus sekali Pak Sukendro. Saya senang sekali, berarti apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, betul. Motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini jadi anak-anak yang mereka lah yang nantinya yang menyepakati apa yang mereka inginkan. Ya, semua siswa kita buat, suruh membuat nih, kamu maunya apa, aturan ada dalam kelas kita. Misalkan saya menginginkan di kelasnya teman-teman saling menghormati, saling menyayangi, tidak suka menyindir satu sama lain, kompak, ya, saling berbagi, ya. Kemudian apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Semua satu anak nulis, terserah dia mau nulis apa. Nanti ketika mereka sudah menulis itu, kita kumpulkan. Nah, kita sepakati bersama, ini yang mana, ini yang maunya apa, setuju nggak? Kalau bilang nggak boleh setuju, misalkan boleh makan di kelas, adik saya nggak setuju Bu, karena kelas nanti kotor. Mereka semua punya alasan. Ini luar biasa. Ini mereka akan senang sekali ketika mereka melanggar. Bukan kita yang memberikan sanksi, tapi mereka sendiri. Kenapa? Karena solusi dari mereka sendiri. Itu Bapak Ibu yang diinginkan. Kita coba nanti ya. Jadi nanti kita apa? Kita tulis, kemudian kita tempel. Kita kalau bisa kita buat yang bagus ya. Mereka anak-anak besok bawa keras ini, kita tempel di dinding. Kita lihat bersama. Ketika ada teman, nanti kan mereka juga, kamu nggak baca. Yang satu pun akan berkata seperti itu. Kamu baca dong apa kesepakatan kita, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah kan mereka masih akan seperti itu. Ya, ini akan jadi kelas yang sangat menyenangkan. Ya, kalau sudah kelas menyenangkan, ya mereka yang akan sedang belajar. Tentu materi atau konten yang kita berikan, pelajaran yang kita berikan kepada mereka akan masuk ya dengan mudah kepada mereka. Mereka senang. Kenapa? Karena di kelas menyenangkan dengan Bapak Ibu guru yang menyenangkan. Memang kita harus dekat dengan siswa supaya ketika mereka sudah dekat, mereka akan mencintai pelajaran yang kita berikan. Ya, berikutnya, ya, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ya, orang kan sama aja, sama nggak keyakinan kelas sama peraturan? Bagus, betul Bapak Ibu. Peraturan hukum. Betul, peraturan yang buat siapa? Sekolah, kita yang kuasa, ya. Tapi kalau keyakinan, anak-anak yang buat didampingi oleh kita. Jadi ini berbeda ya antara keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan tidak boleh pakai kaos kaki bolong, padahal gurunya kaos kaki pada bolong, ya kan? Nggak boleh seperti itu ya. Berikutnya, iya. Selanjutnya kita masuk kepada, kemarin saya sudah mencoba membuat, ini sebenarnya saya sudah praktikan ketika saya mengajar kelas 12 ya, ketika saya mendapat pengimbasan, saya sudah mempraktikan keyakinan kelas. Ya, anak-anak saya tugaskan untuk membuat satu persatu mereka menempel, saya berikan informasi terlebih dahulu ya. Baru ini yang modelnya ya, kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kita. Walaupun mungkin cuma teori, tapi kalau teori ini kita praktikan, saya rasa dan kita peduli, mau saja, ya. Ini saya rasa mudah untuk kita melaksanakan sehingga tercipta terwujudnya suatu kelas, ya, yang sangat kondusif ketika kita mengajar. Ya, berikutnya, ya, bagaimana sih, ya, keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas dibanding dengan peraturan lebih abstrak. Ya, dia biasa berupa pernyataan universal, dibuat dengan kalimat positif. Jadi kalimat positif itu tidak kata jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat jangannya kita apa coba? Maksudnya kalimat yang negatifnya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kita tidak boleh apa nih berbicara kasar. Apa kita menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kita menggunakan
kalimat-kalimat yang positif untuk mewujudkan keyakinan kelas. Berikutnya, katanya sedikit saja sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita jangan menghayal bikin kalimat-kalimat yang indah, tapi sulit untuk kita wujudkan. Muridnya, nah semua warga sekolah yang kalau bisa melibatkan, ya baik dia guru, bidang studi maupun dia wali kelas, ya kalau bisa membuat kesepakatan terlebih dahulu lah sebelum ya mengajar. Kalau pelajaran saya, misalkan, oke, ibu maunya seperti ini, buat kesepakatan kelasnya, ya, supaya anak memahami. Kalau bukan sudah ada kesepakatan ini, boleh kita tambahkan seperti itu ya. Berikutnya, nah, ini ternyata ketika hukuman, kemudian reward atau penghargaan dianggap memberikan efek samping ya yang tidak baik, maka ada solusi ya untuk bisa apa? Menjadikan anak-anak mempunyai pemahaman tentang ketika berperilaku yang positif ya, kita dukung dengan apa? Ini restitusi ya. Restitusi ini merupakan bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki siswa ketika dia melanggar suatu kesalahan ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa kembali ke kelompoknya ya dengan karakter yang lebih kuat, supaya dia nanti tidak bersedih lagi, tidak malu lagi ya. Dia sudah menjadi dirinya ya, bahkan lebih baik lagi ya. Ini yang disebut dengan restitusi ya. Kita lihat solusi untuk menyelesaikan solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan. Tentunya mereka jadi punya apa? Punya tujuan yang mulia, dan mereka juga bisa apa? Bisa memperlakukan orang lain ya, untuk bisa apa? Memanusiakan orang lain, tidak mempermalukan, tidak mengecewakan. Nah, ini yang diharapkan dari restitusi. Ya, kita lihat seperti apa restitusi itu ya. Nah, ada coba segitiga restitusi namanya. Nah, ini dia segitiga restitusi. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah pernah melihat. Nah, pertama, ketika kita akan menerapkan ini, kita harus paham terlebih dahulu. Ada segitiga restitusi yang diawali dari menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah itu baru validasi kebutuhan. Setelah itu melanjutkannya dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan adalah tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk menstabilkan identitas, ketika kita melihat murid kita bersalah atau dia punya permasalahan, misalkan dia anak kita namanya si Amir, dia membuat temannya menangis. Amir membuat Mira menangis. Kenapa? Kita tanya, kenapa Amir? Coba tanya. Kita panggil anak itu, tidak kita panggil dia di hadapan orang banyak, tapi kita panggil di tempat khusus. Kita tanya dia, ya, idealnya sih seperti ini. Walaupun mungkin nanti akan timbul pertanyaan ya, saya rasa akan muncul pertanyaan dari Bapak Ibu. Misal anak kita si Amin tadi bersalah, membuat nangis si Mira. Mira nangis begitu sedihnya sampai tidak bisa didiamkan, sampai satu hari satu malam matanya muntah, seperti itu ya. Nah, kita panggil si Amir, kita dudukan dia, tanya, kamu tahu Amir, kenapa ibu manggil Amir? Tidak tahu Bu. Tadi ibu lihat Mira nangis, matanya sampai bengkak, katanya yang membuat dia menangis adalah kamu. Benar itu kamu lakukan Amir? Nah, kita tanya dulu. Jangan kamu kurang ajar ya. Kamu anak orang, kamu nangis sampai satu hari satu malam. Ya, di hadapan orang banyak. Itu kan bagaimana? Dia akan emosi juga dia. Emosi, kesal, ya akan muncul pasti. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Tadi kita tanya. Nah, kenapa Amir melakukan itu? Saya tadi ini Bu menghina Bu, saya katakan dia rumahnya gembel misalkan. Amir,
Coba. Kamu tahu itu merupakan hal apa? Ya Bu, saya salah Bu. Habis saya ini Bu, naksir dia nggak mau sama saya Bu. Misalkan ya seperti itu. Saya udah, ya akhirnya saya hina-hina aja dia Bu. Nah, coba Amir. Setiap orang pernah yang melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang salah, ya. Tapi benar nggak tindakan seperti itu? Perbuatan kamu seperti itu boleh nggak kamu lakukan, ya kan? Nah, kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, ya. Dia akan menjelaskan, iya Bu tadi dia jelaskan dia begini dia begitu, ya. Nah, ini disebut dengan validasi kebutuhan. Dia sudah tahu dia merasa bersalah. Ya, dari situ kita tanya, Kati kamu sudah melanggar apa? Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati yang belum kamu laksanakan? Misalkan, ya Bu, saya tidak menghargai orang lain, saya menyakiti perasaan orang lain. Nah, kalau seperti itu, kamu tahu apa konsekuensinya atau solusi dari kamu apa? Ya Bu, saya harusnya tadi berkata yang santun sehingga ya Mira tidak tersinggung. Nah kan dari dia sendiri. Oh gitu kan, bukan kita yang menemukan masalahnya, tapi nah akhirnya dia mau apa? Terus apa yang kamu lakukan setelah kamu melakukan itu? Ya Bu, saya mau minta maaf Bu, nanti saya mau bawakan bunga buat dia sebagai tanda cinta. Nah, boleh seperti itu. Nah ini solusi dia. Ya sudah melakukan dan dia sudah tahu dan dia akan menemui Mira. Jadi mohon maaf, ya. Sebagai tanda rasa maafnya dia bawa silver kuil atau beng-beng bawa apa buat supaya Mira senang misal atau serah atau dia punya solusi yang lain tapi dari dia bukan dari kita sebagai gurunya. Sehingga apa? Mereka bisa kembali lagi ke hadapan teman-temannya dengan rasa apa? Lebih baik lagi. Karena dia sudah merasa bersalah dari kesalahan yang sudah dilakukan. Oh dia ingin memperbaiki. Oh ternyata dengan saya seperti ini banyak orang-orang yang saya sakiti, banyak orang-orang yang saya kecewakan, ya seperti itu. Ya berikutnya sudah sampai berapa jam? Sampai sini sebelumnya ada yang mau bertanya? Bapak Ibu, saya senang sekali semakin antusias semuanya ya, luar biasa sekali. Iya. Nah. Ini ya, tadi saya sudah jelaskan tadi bagaimana segitiga restitusi itu kalau menstabilkan identitas. Kita bicara nih, guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Manusia tidak ada yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah, tapi jangan dilakukan sama perbuatan yang lain. Misalkan, ibu dia terlambat nih, terus kita panggil dia, jangan berkata, ya ibu juga suka terlambat. Ibu juga jangan begitu. Iya, tunjukkan kalau ya malah dia oh ibunya juga terlambat, tidak juga, itu juga nggak berlaku seperti itu. Ya kita tunjukkan ya hal yang baik. Atau mungkin dia mencuri, itu hal yang wajar, ibu juga pernah mencuri, jangan begitu. Ya, jadi itu juga, jadi kita harus tahu bagaimana kesalahannya seperti apa ya, seperti itu ya. Nah inilah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk kita menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang dialami oleh siswa. Ya berikutnya ya masih menstabilkan ya terus beda. Berikutnya, nah ini validasi kebutuhan tadi. Kita katakan kamu bisa ya, sebenarnya kamu bisa ya melakukan hal yang lebih parah, tapi kamu nggak lakukan karena enggak Bu, saya enggak itu Bu, gitu ya. Terus kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi melakukan itu. Ya Bu, kan saya begini Bu. Nah dia jelasin alasannya. Terus kalau buat kamu apa yang penting bagi kamu? Ya, kalau buat saya sih yang penting ini Bu. Nah, gitu. Terus maukah kamu belajar ya cara lain ya untuk apa? Supaya kamu tidak melakukan hal yang tidak baik itu seperti memukul tadi. Kan ada cara yang lain. Ya Bu, seharusnya ya saya nanyakan terlebih dahulu ya. Ya, dia buat sendiri solusinya. Nah, dan kita kan kamu bisa kan ya supaya kamu lebih baik lagi ke depannya. Ya Bu, siap Bu, saya bisa Bu. Nah, kan asik. Tapi apa iya kita bisa melakukan itu? Kita harus bisa. Kita harus mencoba walaupun ini sulit. Padahal kita suka emosi kan sebagai manusia.
ya. Ketika apalagi mulut yang melanggar peraturan sangat luar biasa. Tapi kita coba, ya, insya Allah kita bisa. Berikutnya adalah masih berikutnya, maaf, yang terakhir keyakinan, yang menanyakan keyakinan. Kita yakin bahwa ketika siswa melanggar, ya, ada yang dia ingat. Karena kalau kita sudah buat keyakinan terutama ya, tapi kalau kita tidak pernah buat keyakinan bersama mereka, ketika mereka melanggar, kayaknya ini tidak berlaku ya. Karena nggak pernah saya buat keyakinan apa-apa, iya kan? Jadi makanya kelas yang ideal itu kita buat lebih dahulu keyakinan kelasnya ya. Jadi setelah ini kita katakan kamu mau jadi anak seperti apa nak? Ya, saya ingin yang lebih baik lagi bu, ya, dan tidak menyakiti perasaan orang. Saya tidak mau memukul bu, ya, karena ini sangat berbahaya buat seperti itu. Ya, berikutnya. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Sampai di sini, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Cukup? Iya, cukup jelas. Alhamdulillah saya senang sekali. Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya khususnya, dan buat teman-teman kalau memang ini penting kita bisa melaksanakannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung kutilang, burung cendrawasih. Jangan kutilang, burung irian aja. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih dari Pipi Herawati yang sangat bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.